Seribu orang tua bisa bermimpi, seorang pemuda bisa mengubah dunia. Insinyur Soekarno. Terimalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala bentuk rahmat dan keindahannya. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati rekan panitia, peserta, dan penonton yang ikut menyaksikan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Fauzan Habibur Rahman, Politeknik Transportasi Darat Indonesia PTD STTD. Terima kasih tak terhingga atas kesempatannya sehingga saya dapat berpidato menumpahkan segala keresahan dalam pemikiran saya. Pidato yang berjudul 3 Pola Dasar Penguatan Pancasila sebagai Fundament Keberagaman. Saudara sebangsa setanah air, tepat hari ini 78 tahun lalu Muhammad Yamin Soekarno dan Supomo merumuskan dasar kebijakan berbangsa dan bernegara. Melalui BPUPKI lahirlah istilah Pancasila. Pancasila yang bermakna 5 dasar melekat dalam kehidupan dan pengambilan kebijakan berbangsa dan bernegara. Jika kau lupa, ingatlah bahwa sebelum Pancasila dilahirkan terucap sebuah sumpah. Sumpah Palapa, perjanjian Sang Patih Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh wilayah atas nama Nusantara. Sama halnya Pancasila, ini bukan sebatas seremonial 78 tahun belaka, tidak sebatas ucapan, tidak sebatas tulisan, ini merupakan konseptual pemersatu bangsa. Tidak ada yang peduli kau berasal dari mana, tidak ada yang peduli kau sukunya apa, semua keberagaman disatukan dalam naungan Pancasila. Saudaraku, tidakkah muncul di benak pikiranmu bagaimana Indonesia tanpa Pancasila? Pernahkah kau membayangkan sejenak apa jadinya ibadahmu dan cara pandang orang terhadap cara bicaramu? Dasar negara bukanlah permasalahan semudah itu. Ini merupakan kompleksitas yang sangat strategis. Saya yakin tanpa dasar negara, tidurmu yang dulu nyenyak takkan kau temui lagi. Saya yakin tanpa dasar negara, kau tidak bisa meminta hakmu dengan adil, dan kau akan lupa akan pemenuhan kewajibanmu terhadap orang lain. Saudaraku, maukah kau khawatir ketika beribadah? Takutkah kau ketika keluar rumah? Takkan sanggup kubayangkan jika Indonesia kehilangan Pancasila. Hal ini senada dengan perkataan Insinyur Soekarno, perjuanganku akan lebih mudah karena melawan para penjajah, sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Lihatlah bagaimana penerapan dasar negara kehidupan kita. Sudahkah dikatakan ini bukan sebatas konseptual, melainkan nilai yang harus melekat dan diimplementasikan oleh bangsa. Miris melihat nilai Pancasila kian hari kian luntur. Keterbukaan akses, kemudahan sosial media, dan globalisasi tidak bisa dipungkiri melunturkan nilai-nilai bermasyarakat. Tanyalah pada jati diri kita sendiri. Jangankan untuk mengamalkan nilai Pancasila, terkadang sekeliling kita masih ada yang tidak hafal 5 sila Pancasila, apalagi 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila. Saudaraku, pernahkah kau mendengar kasus terorisme yang merebak? Kasus berita tawuran antar pelajar, perang saudara, perpecahan antar wilayah. Ini bukan bukti nyata lunturnya nilai-nilai Pancasila. Karena sejatinya jika Pancasila diutamakan dan disatukan, maka keberagaman akan kesatuanlah menjadi hal utama. Pemuda-pemudi harapan bangsa, inilah momentum penting bagi kita untuk semua berperan. Tidak peduli kau anak kecil, dewasa, dan orang tua, saatnya menjaga harta berharga kita, yaitu Pancasila. Permasalahan yang terjadi perlu langkah strategis dalam penanganannya, perlu langkah konkret dalam pencapaian teknisnya. Proses edukasi perlu dilakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mengenalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Edukasi yang dimaksudkan adalah melakukan pendekatan nilai dari keluarga, karena proses berkeluarga adalah proses pendidikan yang pertama. Fokus utama kita adalah mengejarkan penanaman nilai terhadap anak-anak hingga remaja, karena pada masa inilah proses pembentukan jati diri dan penanaman nilai-nilai yang melekat pada generasi masa akan datang.
Sehingga pada dewasa nantinya, tugas saudara-saudara sekalian hanya memetik hasilnya dan menguatkan nilai implementasi Pancasila. Untuk itu, setidaknya dirasa perlu menanamkan nilai Pancasila terhadap generasi muda melalui 3 pola dasar penguatan Pancasila sebagai fundament kerakyatan bangsa. 3 pola dasar yang dimaksudkan ialah: yang pertama, masyarakat mengedukasi; yang kedua adalah masyarakat memberikan aksi; dan yang ketiga adalah masyarakat menjaga. Poin yang pertama, masyarakat mengedukasi, memiliki peranan pembentukan kesadaran dan penghayatan nilai terhadap masyarakat untuk pengamalan nilai Pancasila. Proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan sekolah, kegiatan informal dan non-formal, sosialisasi wawasan kebangsaan, dan peranan penting fungsi sosial media dapat mendukung proses edukasi yang berlangsung. Namun, proses edukasi harus berpacu pada 3 pola dasar ketetapan. Yang pertama adalah membangun karakter, memberdayakan karakter, dan merekayasa genetik karakter. Jika poin penguatan, pemberdayaan, dan merekayasa genetik dapat dilaksanakan secara optimal, maka proses pembelajaran dapat menghasilkan hasil dengan target yang optimal. Namun saudaraku, jika proses edukasi telah berjalan dengan maksimal, maka poin yang kedua adalah masyarakat memberikan aksi. Ini merupakan suatu peranan lanjutan dari masyarakat mengedukasi, dalam hal ini mulai mengambil peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti aksi penamalan nilai Pancasila, seperti hal yang melibatkan kembali kegiatan gotong royong, pembangunan guyub rukun, dan pesta kerakyatan. Jika 2 nilai pembangunan terhadap masyarakat, yaitu masyarakat yang mengedukasi, masyarakat memberikan aksi, telah dilaksanakan, maka finalisasinya adalah masyarakat menjaga, di mana ini merupakan satu implementasi untuk masyarakat dalam bentuk pencegahan dan lunturnya nilai Pancasila. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan preventif, sehingga lunturnya nilai-nilai Pancasila dapat dicegah dan pelestarian budaya nilai Pancasila akan dicapai. Penegakan hukum dan mengambil langkah secara nyata merupakan bentuk nyata penjagaan nilai-nilai Pancasila. Saudaraku, 3 poin yang disampaikan di atas, masyarakat mengedukasi, masyarakat memberikan aksi, dan masyarakat menjaga, merupakan suatu sistem konkret yang terintegrasi antara satu lainnya. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dijabarkan oleh satu nilai. Maka dari ketiga poin ini harus dimaksimalkan ketiganya berjalan untuk mencapai penguatan nilai Pancasila dan mencegah sebagai tindakan preventif lunturnya nilai-nilai Pancasila. Saudaraku, lunturnya nilai Pancasila bukan satu permasalahan, adalah permasalahan serius yang harus segera diselesaikan. Sudah selayaknya melalui generasi muda yang merupakan fundament tanggung jawab dan nasib bangsa ke depannya memiliki peranan penting. Strategi ini perlu kerjasama antar semua pihak, tidak diselesaikan oleh satu pihak, satu suku, bahkan satu agama. Permasalahan ini harus dituntaskan dengan visi kebersamaan ke depannya. Saudaraku, saya meyakini melalui langkah pemuda akan menggetarkan dunia, dan saya meyakini melalui ucapan pemuda akan memberikan harapan bagi bangsa. Terlebih saya meyakini melalui turut tangan pemuda akan memberikan kemakmuran bagi bangsa. Jika tidak dimulai hari ini, maka esok tidak akan ada kesempatan. Jika tidak dimulai pada diri kita, pada siapa kita harus percaya? Saudaraku, sekian pidato keresahan saya agar baik dapat diimplementasikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.